Kali ini kita akan membahas klasifikasi jamur beserta dengan ciri-cirinya. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan tumbuhan jamur? Ya, jamur merupakan salah satu tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Tanaman ini memiliki dua jenis, yaitu multiseluler dan juga uniseluler. Tubuh jamur terdiri dari benang-benang yang biasa disebut dengan hifa. Nah, kumpulan dari hifa inilah yang membentuk anyaman bercabang-cabang yang bernama miselium. Teman-teman pasti susah membedakan antara jamur dengan tumbuhan lainnya. Nah, untuk membedakan jamur dengan tumbuhan lainnya, teman-teman harus mengetahui beberapa ciri khususnya ya. Hal ini penting diketahui agar teman-teman bisa lebih memahami tumbuhan jamur. Berikut ini beberapa ciri umum jamur yang perlu diketahui. Yang pertama, tumbuhan jamur ini memiliki inti sejati. Kemudian, tumbuhan jamur tidak mempunyai klorofil sehingga jamur tergolong ke dalam tumbuhan heterotrof yang hidup sebagai parasit. Tubuhnya pun terdiri dari satu sel atau banyak sel. Kemudian, untuk tubuh jamur belum bisa dibedakan antara batang, akar, dan juga daunnya. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang dapat disebut dengan hifa. Dan jamur ini menyimpan banyak makanan berupa glikogen. Tumbuhan jamur dapat berkembang biak dengan cara membentuk spora, membelah diri, dan juga berfragmentasi. Kemudian, dinding sel pada tumbuhan ini tersusun atas zat kitin. Nah, jamur ini merupakan salah satu tumbuhan yang bisa tumbuh di mana saja. Hingga saat ini teman-teman bisa dengan mudah menemukan jamur. Salah satunya yaitu dapat ditemukan pada batang tumbuhan. Selain hidupnya sebagai parasit, jamur juga memiliki peranan lain dalam kehidupan manusia loh. Ya, salah satunya yaitu bisa digunakan untuk membuat tempe. Klasifikasi jamur yang dapat digunakan untuk membuat tempe adalah Zygomicota. Meski hidupnya selalu menumpang, tetapi jamur tidak selamanya buruk ya. Tumbuhan jamur ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu adalah Ascomycota, Basidiomycota, Zygomicota, dan juga Deuteriomycota. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita membahas masing-masing dari klasifikasi jamur beserta dengan ciri-cirinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang jamur Ascomycota. Ascomycota ini adalah kelompok jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya atau kantung kecil yang disebut dengan ascus. Pembentukan ascus inilah yang menjadi ciri Ascomycota dan menjadi dasar klasifikasi jamur. Perkembangbiakannya secara seksual dilakukan dengan pembentukan askospora. Kelompok jamur ini dapat kita temui di permukaan roti, nasi, dan makanan yang sudah basi. Warnanya pun beragam, yaitu merah, coklat, ataupun hijau. Berikut ini ciri-ciri Ascomycota. Yang pertama, bersel satu atau bersel banyak. Kemudian, Ascomycota mempunyai alat pembentuk spora yang disebut dengan ascus, yaitu suatu sel yang berupa gelembung atau tabung tempat terbentuknya ascopora. Ascospora ini merupakan hasil dari reproduksi generatif. Kemudian hifanya bersekat-sekat dan pada setiap sel biasanya berinti satu. Terdapat pula jamur Ascomycota yang bersifat parasit, saprofit, dan ada pula yang bersimbiosis dengan ganggang hijau dan ganggang biru untuk membentuk lumut kerak. Ciri-ciri selanjutnya, dinding sel dari jamur Ascomycota ini terbuat dari zat kitin. Kemudian, jamur Ascomycota bisa bereproduksi secara seksual dan aseksual. Contoh dari jamur Ascomycota ini adalah Penicillium notatum, biasanya digunakan untuk pembuatan antibiotik penisilin, serta juga ada jamur Aspergillus wenti, biasanya digunakan untuk pembuatan kecap atau tauco. Nah, untuk lebih jelasnya tentang jamur Ascomycota, teman-teman bisa melihat video kita sebelumnya ya.
Kemudian klasifikasi jamur selanjutnya adalah Basidiomycota. Nah, Basidiomycota ini adalah jamur yang hidupnya sebagai saprofit serta parasit. Nah, untuk perkembangbiakan aseksual Basidiomycota ini dilakukan dengan pembentukan konidia dan secara seksual dengan konjugasi. Pertemuan dua hifa berbeda, yaitu hifa plus dan hifa min, terjadi di dalam tanah, sehingga menghasilkan hifa dikaryotik yang dengan cepat tumbuh menjadi tubuh buah atau basidiokarp. Perkembangan basidiokarp ini terjadi di atas permukaan tanah sampai dengan menghasilkan basidiospora. Oke, untuk ciri-ciri Basidiomycota ini, yang pertama mempunyai tubuh buah yang bentuknya seperti payung yang terdiri dari bagian batang dan juga tudung. Pada bagian bawah tudung tampak adanya lembaran-lembaran yang merupakan tempat terbentuknya basidium. Dan tubuh buah ini juga biasa disebut dengan basidiokarp. Ciri-ciri yang kedua, hifanya bersekat, kemudian mengandung inti haploid. Reproduksinya secara seksual menggunakan askospora, sedangkan secara aseksual menggunakan konidia. Jamur Basidiomycota ini ada yang bersifat parasit, saprofit, dan ada pula yang bersimbiosis dengan ganggang hijau dan ganggang biru untuk membentuk lumut kerak. Contoh umum dari jamur Basidiomycota adalah Volvariella volvaceae, yaitu adalah jamur merang, dan juga Auricularia polytricha, yaitu adalah jamur kuping. Klasifikasi jamur yang ketiga adalah Zygomycota. Nama Zygomycota ini berasal dari jenis perbanyakan diri seksual, terutama pada pembentukan zigospora. Nah, untuk zigospora ini terjadi karena adanya peleburan dua gametangium yang menghubungkan kedua hifa induk seperti jembatan penghubung. Ciri-ciri dari jamur Zygomycota ini, hifanya tidak bersekat dan bersifat konositik atau mempunyai beberapa inti. Reproduksi dari jamur Zygomycota ini secara aseksual dan juga seksual. Hifa pada Zygomycota berfungsi untuk menyerap makanan dan disebut dengan rhizoid. Ciri-ciri selanjutnya adalah dinding sel tersusun dari kitin. Contoh jamur Zygomycota ini adalah Rhizopus oryzae pada jamur tempe, kemudian Mucor mucedo, yaitu saprofit pada kotoran ternak dan makanan. Nah, klasifikasi jamur yang terakhir adalah Deuteromycota. Jamur Deuteromycota ini adalah jamur yang berkembang biak dengan konidia dan belum diketahui tahap seksualnya. Pada jamur ini tidak ditemukan askus maupun basidium, sehingga tidak termasuk dalam kelas jamur Ascomycota atau Basidiomycota. Oleh karena itu, jamur ini masuk dalam klasifikasi jamur yang tidak sempurna atau jamur imperfeksi. Ciri-ciri dari jamur Deuteromycota ini, yang pertama, banyak yang bersifat merusak atau menyebabkan penyakit pada hewan-hewan ternak, manusia, dan juga tanaman budidaya. Reproduksi untuk jamur ini adalah aseksual dengan konidium dan seksual belum diketahui. Sedangkan untuk hifanya bersekat, lalu tubuh berukuran mikroskopis. Ciri-ciri yang terakhir adalah bersifat parasit pada ternak dan ada yang hidup saprofit pada sampah. Contoh dari jamur Deuteromycota ini adalah Epidermophyton floocosum yang menyebabkan kutu air, kemudian Altenaria sp yang hidup pada tanaman kentang. Peranan jamur dalam kehidupan ada yang menguntungkan, juga ada yang merugikan. Jamur yang menguntungkan diantaranya seperti di bidang industri makanan dan minuman. Contohnya adalah Rhizopus oryzae. Jamur ini tumbuh dan mengaitkan butir-butir dengkil atau kedelai menjadi sebuah tempe. Jamur ini berkembang biak dalam lingkungan yang lembab, kurang cahaya, dan anaerob. Rhizopus dapat mengubah amilum dalam kedelai menjadi dextrosa gula yang dapat memecah protein dan lemak yang ada di dalam sel-sel kedelai atau kacang.
sehingga tempe itu seakan-akan lebih tersedia untuk dicerna perut kita. Contoh selanjutnya di bidang industri makanan dan minuman adalah Saccharomyces. Kelompok jamur jenis hamir ini atau sering kita sebut sebagai jamur ragi adalah jenis jamur yang sering digunakan dalam pembuatan makanan. Di antaranya seperti Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces ovale. Keduanya sering digunakan untuk pembuatan tape, alkohol ataupun roti. Sedangkan Saccharomyces sake digunakan untuk pembuatan sake, minuman khas dari Jepang. Di dalam keadaan anaerob, bila substratnya mengandung senyawa karbohidrat, Saccharomyces akan menghasilkan fermen yang dapat mengubah gula menjadi alkohol plus karbon dioksida dengan membebaskan sejumlah energi. Selanjutnya ada Aspergillus. Walaupun jenis ini ada yang merugikan manusia, namun ada beberapa spesies dari Aspergillus yang juga menguntungkan manusia, yaitu Aspergillus wendti dan Aspergillus oryzae. Aspergillus wendti digunakan untuk fermentasi pembuatan kecap, sedangkan Aspergillus oryzae sering digunakan untuk membuat tape dan sake. Selanjutnya ada juga Penicillium camemberti dan Penicillium reuforti. Kedua jamur ini banyak digunakan untuk meningkatkan kualitas dari keju. Jamur ini dapat menurunkan kadar kasein yang sering terdapat dalam keju. Dengan menurunnya kadar kasein ini, keju lebih harum sehingga kualitasnya akan lebih baik. Selanjutnya Volvariella volvacea atau sebagian menyebutnya jamur merang. Jamur jenis ini yang paling terkenal di Indonesia dan telah banyak orang yang mengusahakan pembudidayaannya. Jamur jenis ini mengandung lemak dan glikogen sehingga dapat dimasak untuk kita makan. Jamur jenis lain yang juga enak untuk kita makan seperti jamur kuping, jamur tiram, jamur morel, dan lain sebagainya. Banyak ya. Selain di bidang makanan dan minuman, jamur juga bermanfaat di bidang industri. Seperti Rhizopus nigricans merupakan jenis jamur yang dapat digunakan untuk produksi asam fumarat. Sedangkan Rhizopus nodosus dapat digunakan untuk produksi asam laktat. Jamur juga bermanfaat di bidang kedokteran, yaitu sebagai penghasil antibiotik. Alexander Fleming adalah orang pertama yang mengetahui khasiat dari penisilin, yaitu zat antibiotik yang dihasilkan oleh jamur jenis Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Namun demikian, obat antibiotik tersebut baru dikembangkan secara besar-besaran setelah Perang Dunia Kedua. Jamur ini dapat tumbuh di mana-mana, terutama pada buah yang telah renum, dan tampak sebagian noda hijau atau biru. Di dalam bidang pertanian juga jamur sangat berfungsi, yaitu sebagai pengurai. Jamur-jamur sapropit akan menghancurkan kayu atau daun-daunan sekitar sehingga menjadi mineral kembali. Nah, ini akan berfungsi untuk menyuburkan tanah sekitar dan akan bagus untuk tanaman para petani. Selain menguntungkan, jamur juga ada yang merugikan. Jamur yang merugikan manusia karena bersifat parasit pada tubuh manusia sendiri ataupun parasit pada tanaman budidayanya, sehingga tanaman tersebut menjadi rusak. Contoh jamur yang parasit pada manusia seperti Aspergillus nidulans dan Aspergillus niger adalah jenis jamur yang sering hidup pada saluran telinga dan menimbulkan penyakit telinga yang dikenal sebagai otomycos. Di samping itu juga jamur golongan Deuteromyces sering menimbulkan penyakit kulit yang disebut sebagai penyakit dermatomycos. Jamur juga bisa bersifat parasit pada hewan. Jamur yang parasit pada hewan contohnya adalah Aspergillus fumigatus. Jamur ini hidup dan menimbulkan penyakit paru-paru burung. Secara umum, penyakit infeksi karena Aspergillus dikenal dengan nama Aspergillosis. Sedangkan jamur yang parasit pada tanaman budidaya contohnya seperti Phytophthora infestans dikenal sebagai jamur lanas yang parasit pada tanaman kentang. Jamur ini menyebabkan busuk pada pucuk atau daun-daun tanaman kentang. Nah, jamur pembusukan makanan juga seringkali merugikan kita.
Jenis jamur kapang seperti mukor dan rhizopus dapat menyebabkan jamur yang merugikan manusia karena bersifat parasit pada tubuh manusia sendiri ataupun parasit pada tanaman budidayanya, sehingga tanaman tersebut menjadi rusak. Contoh jamur yang parasit pada manusia seperti Aspergillus nidulans dan Aspergillus niger adalah jenis jamur yang sering hidup pada saluran telinga dan menimbulkan penyakit telinga yang dikenal sebagai otomycos. Di samping itu juga jamur golongan Deuteromyces sering menimbulkan penyakit kulit yang disebut sebagai penyakit dermatomycos. Jamur juga bisa bersifat parasit pada hewan. Jamur yang parasit pada hewan contohnya adalah Aspergillus fumigatus. Jamur ini hidup dan menimbulkan penyakit paru-paru burung. Secara umum, penyakit infeksi karena Aspergillus dikenal dengan nama Aspergillosis. Sedangkan jamur yang parasit pada tanaman budidaya contohnya seperti Phytophthora infestans dikenal sebagai jamur lanas yang parasit pada tanaman kentang. Jamur ini menyebabkan busuk pada pucuk atau daun-daun tanaman kentang.